Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Bintara, yang kini merupakan bagian dari kota Demak. Wilayah ini berada di antara pelabuhan Bergota yang berada di daerah Semarang dan juga Jepara, menjadikannya titik strategis untuk perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pada masa itu, Demak berada di tepi laut, dengan akses langsung ke Selat Muria, sebuah jalur perairan yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria yang kini telah menyatu dengan daratan Jawa. Saat ini merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Demak dengan wilayah lain di Asia Tenggara. Di bawah naungan Majapahit, Kerajaan Demak mulai melepaskan diri seiring dengan kemunduran Kerajaan Majapahit. Demak kemudian menjadi pusat perdagangan baru karena memiliki pelabuhan besar dan letak yang strategis. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku, lalu sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu mulai tahun 1475 sampai 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhir terbunuh dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai bagian dari Kesultanan Pajang. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit adalah lakon klasik tentang sebuah negara besar yang dirundung perbutuhan tahta di antara sanak saudara. Raden Fatah dengan dukungan Wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Raden Fatah lahir di Palembang pada tahun 1455, merupakan putra dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit dari istrinya yang seorang muslim dari Cina. Beranjak dewasa, Raden Fatah dikirim ke Ampel Denta, Surabaya untuk mendalami agama Islam di bawah bimbingan Said Rahmat yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Selama berada di Ampel Denta, Raden Fatah memiliki kesempatan untuk mengenal keluarganya. Ampel Denta dekat dengan Istana Majapahit yang berada di Trowulan. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Ampel Denta, Raden Fatah dinikahkan dengan Sayyidah Murtasimah, putri dari Sunan Ampel. Tahun 1475 oleh Prabu Brawijaya V, Raden Fatah kemudian diberi sebuah daerah yang bernama Gelaga Huangya. Bersama dengan beberapa sunan, Raden Fatah membuka Gelaga Huangya menjadi sebuah kota pesisir yang ramai. Kota pesisir itu kemudian diberi nama Demak Bintoro. Demak pun tangguh menjadi kota pesisir dengan pelabuhan yang ramai. Ketika Demak semakin berkembang, perang saudara justru melanda ibu kota Majapahit. Perang saudara itu pun mempercepat Majapahit yang semakin rentan menuju lubang kuburnya. Setelah Majapahit runtuh, Demak pun mengambil alih kepemimpinan. Tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh para sunan. Anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Sebagai identitas kota muslim, maka Raden Fatah bersama para sunan membangun sebuah masjid besar di tengah kota. Masjid besar itu sekarang dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Masa kejayaan dan rajanya. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan saat diperintah oleh Sultan Trenggana atau Raja ketiga. Pada masa ini, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Jawa Timur, bahkan sampai sebagian wilayah Kalimantan. Tanda-tanda masa kejayaan. Agama Islam berkembang pesat. Karena didukung oleh para wali songo, Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Militer kuat. Demak melakukan penaklukan ke kerajaan-kerajaan kecil yang belum Islam, seperti Majapahit dan Belambangan. Perdagangan maju. Karena Demak mempunyai pelabuhan strategis, banyak perdagangan dari luar negeri yang datang seperti dari Gujarat dan Arab. Selanjutnya, ada kehidupan sosial Kerajaan Demak pada masa Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu antara tahun 1521 sampai 1546, kehidupan sosial Kerajaan Demak berkembang pesat. Sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan lama, yaitu kepercayaan Hindu-Buddha, dan beralih ke Islam berkat peran besar para wali songo. Interaksi sosial masyarakat saat itu kental dengan nuansa religius dan gotong royong. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Sultan Trenggono juga aktif membangun infrastruktur termasuk masjid dan pelabuhan untuk mendukung kehidupan masyarakat pada saat itu. Faktor penyebab keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mulai melemah setelah Sultan Trenggana wafat
pada tahun 1546. Sepeninggalannya, tidak ada penerus yang benar-benar kuat, sehingga muncullah konflik perebutan kekuasaan. Konflik yang pertama adalah perebutan tahta. Dua tokoh utama saling bersaing, yaitu Pangeran Sekar Sedalepen atau adik dari Sultan Trenggana dan Arya Penangsang, yaitu putra dari Sekar Sedalepen. Arya Penangsang menuntut balas karena ayahnya dibunuh dan dia ingin menguasai Demak. Yang kedua adalah perang saudara. Arya Penangsang akhirnya naik tahta, tapi banyak bangsawan yang menolaknya. Salah satunya adalah Hadiwijaya atau Jakatingkir, menantu dari Sultan Trenggana. Perang saudara pun akhirnya pecah, dan Arya Penangsang tewas dalam pertempuran. Konflik yang ketiga adalah pusat kekuasaan berpindah ke Pajang. Setelah Arya Penangsang kalah, Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Kerajaan Pajang, sehingga Demak kehilangan kekuasaan dan runtuh sebagai kerajaan besar. Kesimpulannya adalah keruntuhan Demak disebabkan oleh perebutan tahta, konflik antar keluarga kerajaan, dan lemahnya persatuan. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena perpecahan dari dalam sendiri. Selanjutnya, peninggalan budaya Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Ini adalah peninggalan paling terkenal. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah bersama Wali Songo pada abad ke-15. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Ciri khas arsitekturnya adalah atap bertingkat 3 yang menyerupai bentuk Meru. Ciri khas arsitektur Hindu dan Buddha menunjukkan akulturasi budaya. Yang kedua, Soko Tatal, salah satu tiang utama Masjid Agung Demak yang dibuat dari serpihan kayu tatal oleh Sunan Kalijaga. Ini menunjukkan nilai simbolis tentang kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga, pintu beledak atau pintu petir. Pintu utama Masjid Agung Demak yang penuh ukiran khas Jawa dibuat oleh Ki Ageng Selo. Ukiran tersebut memadukan motif Hindu dan Buddha dan Islam. Yang keempat, makam Raja-Raja Demak, termasuk makam Raden Patah dan penguasa Demak lainnya yang berada di sekitar kompleks Masjid Agung Demak. Yang kelima, peninggalan kaligrafi dan seni ukir Islam banyak ditemukan pada bagian masjid yang bangunan lain menunjukkan perkembangan seni Islam yang khas Jawa.